Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu lagi di Matematika Wajib kelas 11. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang operasi matrik. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas tentang operasi matrik, yaitu penjumlahan matrik, pengurangan matrik, perkalian matrik dengan matrik, dan perkalian matrik dengan skalar. Langsung saja. Yang pertama adalah tentang penjumlahan matrik. Nah, syaratnya apa untuk melakukan penjumlahan matrik? Dua buah matrik bisa dijumlahkan ketika memiliki ordo yang sama. Jadi kalau ordonya berbeda, matriknya tidak dapat dijumlahkan. Contoh, di sini kita memiliki matrik ABCD. Ini berordo 2 kali 2. 2 kali 2. Kemudian ditambah dengan matrik EFGH. Ini juga matrik berordo 2 kali 2. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Maka yang kita jumlahkan adalah elemen yang seletak pada kedua matrik itu. Kita lihat matrik elemen A, berarti kita tambahkan dengan elemen E. Kita taruh di baris pertama, kolom pertama. Kemudian yang kedua, baris pertama kolom kedua, B, ini kita tambahkan dengan F. Kita taruh di baris pertama kolom kedua. Dan seterusnya. Kita masuk ke contoh. Kita memiliki matrik A dan matrik B. Maka ketika penjumlahan matrik berordo 2 kali 2 ditambahkan dengan matrik berordo 2 kali 2, hasilnya juga matrik berordo 2 kali 2. Oke, kita coba ya. Maka matrik A ditambah matrik B, kita lihat elemen yang seletak. Berarti 1 kita jumlahkan dengan 1. 4 kita jumlahkan dengan 3. 3 kita jumlahkan dengan 2. 2 kita jumlahkan dengan 4. Maka bisa kita tuliskan di sini 1 ditambah 1. Kemudian baris pertama kolom keduanya berarti 4 ditambah 3. Kemudian 3 ditambah 2. Yang terakhir 2 ditambah 4. Maka hasil penjumlahannya matriknya adalah 2, 7, 5, 6. Ini adalah hasil penjumlahan matrik A ditambah matrik B. Tidak ada masalah ya. Ya, ini langkah-langkahnya. 2, 7, 5, 6. Kemudian yang berikutnya adalah pengurangan matrik. Pada pengurangan matrik juga sama. Aturannya berarti harus mempunyai ordo yang sama. Kalau tadi ditambahkan, sekarang tinggal dikurangkan. Sama, langkahnya sama. Elemen-elemen yang seletak kita kurangkan. Yang tadinya ini matrik berordo 2 kali 2, dikurangi matrik berordo 2 kali 2, maka hasilnya juga matrik berordo 2 kali 2. Kita masuk ke contoh. Matrik A 24, 12, matrik B 13, 24. Maka matrik A dikurangi matrik B, yang seletak kita kurangkan. Berarti 2 dikurangi 1. Kemudian 4 dikurangi 3, 1 dikurangi 2, 2 dikurangi 4. Maka hasilnya 1, ini negatif 1,
ini 1, ini negatif 2. Maka hasilnya 1, 1, negatif 1, negatif 2. Jadi antara penjumlahan dan pengurangan sama langkahnya. Tinggal kita tambahkan atau kurangkan elemen-elemen yang seletak. Kita lanjutkan. Perkalian matrik dengan matrik. Nah, syarat kedua matrik bisa dikalikan jika mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi seperti ini kita contohkan. Matrik A berordo 3 kali 2. Maka bisa dikalikan dengan matrik B jika ininya sama. Kolom pada matrik yang pertama sama dengan jumlah baris pada matrik yang kedua. Ini harus sama. Maka hasilnya, matrik C misalkan, hasilnya adalah yang depan dan belakang ini. Maka hasilnya adalah matrik berordo 3 kali 4. Ini harus sama. Hasilnya berarti hilang ini ya, jadi 3 kali 4. Begitu pula misalkan kita punya matrik berordo 2 kali 3. Matrik C misalkan bisa dikalikan ketika sama. Berarti ini harus 3 dikali 5 misalkan. Maka matrik D hasilnya berarti matrik berordo 2 dikali 5. Nah, syarat ini harus terpenuhi ketika mengalihkan dua buah matrik. Kita lanjut ya, kita lanjut masuk ke contoh. Kita punya matrik A, A, B, C, D, matrik B, K, M, L, N. Tentu ini matrik berordo 2 kali 2, ini 2 kali 2. Maka bisa kita kalikan karena baris dan kolomnya sama. Hasilnya gimana? Ya matrik C 2 kali 2. Terus bagaimana langkahnya? Perhatikan. Yang pertama adalah kita lihat baris atau kolom pertama boleh. Atau baris pertama. Kita lihat baris ya. Saya hapus biar jelas. Kita pakai ini. Baris pertama AB. Kita kalikan dengan baris pertama, kita kalikan dengan kolom pertama. Nah ini. Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, maka kita taruh di elemen baris pertama, kolom pertama. Ini. Nah, gimana langkahnya? Maka A dikalikan dengan K ditambah B dikalikan dengan L. AK ditambah BL. Kemudian berikutnya ini masuk di baris pertama, kolom pertama. Kemudian ketika kita kalikan dengan kolom kedua, ini baris pertama dikalikan dengan kolom kedua, maka hasilnya di mana? Ya di baris pertama, kolom kedua ini. Langkahnya sama. Ini ya, pakai yang ini sekarang. Hasilnya ini. Jika kita mengalihkannya ini. Nah, biar beda, biar paham. Nah, maka yang berikutnya, ini sama langkahnya. Berarti A dikali M, kemudian B dikalikan dengan N. Ditambah ya. Kalau sudah selesai, baris pertama dikalikan dengan semua kolom yang ada di
matrik yang kedua, maka tinggal kita lanjutkan, kita geser. Berarti baris yang berikutnya, baris yang kedua, kita kalikan apa? Kita kalikan kembali lagi. Dari kolom pertama, kolom kedua. Kolom pertama berarti hasilnya di sini, ya. Ini sama, C kali K, D kali L. Paham ya? Kalikan yang kedua, C kali M, D kali N. Hasilnya ini. Ya, tentu masih bingung. Kita coba ya. Contohnya. Misal kita mempunyai matrik A, itu adalah, kita tuliskan lagi, min 1, 0, 2, 3. Matrik B-nya sama dengan 1, 2, 3, 0. Ya, perkaliannya jika kita kalikan 0, 3 kayak gini, kita tuliskan lagi kayak gini, 2, 3, 0. Maka yang pertama gimana? Baris yang pertama ini kita kalikan dengan kolom pertama. Berarti min 1 kali 1 ditambah 0 dikali 3. Ya, kemudian dikalikan dengan kolom kedua. Berarti di sini ya, min 1 kali 2 ditambah 0 kali 0. Sekarang baris yang kedua. 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 3. Kemudian baris kedua ini dengan kolom kedua, berarti 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 0. Tinggal kita hitung hasilnya. Min 1 kali 1, min 1 ditambah 0 kali 3, 0. Berarti ini adalah min 1. Ini min 1 kali 2, min 2 tambah 0. Berarti min 2, 2 dikali 1, 2 ditambah 3 kali 3, 9. Berarti 11, 2 kali 2, 4 ditambah 3 kali 0. Berarti 4. Maka ini hasil perkaliannya. Paham ya? Nah, bagaimana ketika ini A dikali B? Bagaimana kalau ketika B dikali A? Apakah sama? Karena kalau di perkalian antara 3 dikali 2, 6. 2 dikali 3, 6. Sama ya? Berarti kita akan buktikan apakah sama antara A dikali B dengan B dikali A. Kita coba. Tadi ini matrik A dikali matrik B. Sekarang matrik B dikalikan dengan matrik A. Kita coba ya. B-nya berarti 1, 2, 3, 0. Min 1, 0, 2, 3. Baris yang pertama kita kalikan dengan kolom yang pertama. Maka 1 dikali min 1 ditambah 2 dikali 2. Baris pertama dikalikan kolom kedua. Berarti 1 dikali 0 ditambah 2 dikali 3. Baris yang kedua. Berarti 3 dikali min 1 ditambah 0 dikali maaf. Nah, 3 dikali min 1 ditambah 0 dikali 2.
Kemudian 3 dikali 0 ditambah 0 dikali 3. Maka hasilnya adalah yang atas kita tambahkan. Berarti min 1 ditambah 4. Berarti 3, 1 dikali 0, 0 ditambah 2 kali 3, 6. Min 3 ditambah 0, berarti min 3, 0, 0, berarti 0. Maka hasilnya ini. Ternyata dari ini bisa kita tarik kesimpulan antara matrik A dikali B dengan matrik B dikali A hasilnya berbeda. Artinya A dikali B, matrik A dikali B tidak sama dengan matrik B dikali A. Jadi besok ketika kalian di soal mengalihkan perkalian matrik, jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik, karena terbalik hasilnya berbeda. Maka ketemunya juga berbeda. Nah, kita contohkan lagi. Misalkan saya punya matrik 1, 2, 3, 4. Ini matrik berordo berapa? 2 kali 2. Dikalikan dengan 1, 1. Ini matrik berordo berapa? Ya, 2 kali 1. Barisnya ada 2, kolomnya 1. Apakah bisa dikalikan? Bisa, karena sama. Maka hasilnya matrik berordo berapa? 2 kali 1. Yang ini hasilnya ya. Maka ntar hasilnya adalah matrik berordo 2 kali 1. Gimana ngitungnya? Berarti baris pertama dikalikan kolom pertama. Berarti 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 1. Kemudian 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 1. 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 1. Maka hasilnya 1 ditambah 2 berarti 3. Kemudian yang bawah 3 tambah 4 berarti 7. Nah, hasilnya matrik berordo 2 kali 1. Saya kira seperti itu. Jadi silahkan kalian cermati. Langkahnya adalah dalam mengalihkan matrik baris dikalikan dengan semua kolom di matrik yang kedua. Jadi baris kali kolom pertama, baris pertama dikalikan kolom kedua, dan seterusnya ada berapa kolom. Selesai, berarti tinggal baris yang berikutnya. Seperti itu. Lanjut ke yang terakhir adalah perkalian matrik dengan skalar. Skalar ini maksudnya adalah konstanta atau angka. Bagaimana mengalihkan dengan konstanta atau angka? Maka ketika kita memiliki K, konstanta ini kita kalikan dengan suatu matrik, maka K ini kita kalikan dengan semua elemen di dalam matrik. Contoh, diketahui konstanta K adalah 3. Matrik A adalah 1, 2, 4, 3, 1, 5. Kalian ditanyakan K dikalikan dengan A. Artinya 3 dikalikan matrik 1, 2, 4, 3, 1, 5. Maka gimana mengalikannya? Ya kita kalikan ke semuanya. Berarti 3 kali 1 ketemunya ini ya. 3 kali 1 ketemunya 3. 3 kali 2 ketemunya 6. Nih. Dan seterusnya. 3 kali 4, 12. Kemudian 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. 3 kali 5, 15. Jadi untuk perkalian dengan skala saya kira tidak ada masalah. Saya contohkan lagi misalkan 3 dikali matrik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah
Iya, ini 3, ini 6, ini 9, ini 12, 15, 18. Tinggal dikalikan 3 semuanya. Saya kira seperti itu tentang operasi matrik. Silahkan kalian coba latihan-latihannya ntar. Jika masih ada masalah bisa ditanyakan. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.